Racikan Berita. Ya, terima kasih Kezia. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan akan menginisiasi pembentukan Dewan Pertahanan Nasional atau DPN yang pada 16 Desember lalu itu Ketua Harian DPN itu dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kepres nomor 87 tahun 2024. Saya akan membacakan rilis dari koalisi, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa Dewan Pertahanan Nasional ini memang merupakan mandat dari Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002. Namun ini baru diwujudkan atau dilakukan oleh pemerintah setelah 22 tahun ya, Undang-Undang Pertahanan Negara itu dibentuk. Nah, ini memang menjadi pertanyaan kenapa kemudian baru hari ini pemerintah itu kemudian membentuk Dewan Pertahanan Negara yang itu sebetulnya merupakan mandat dari Undang-Undang Pertahanan Negara, tetapi pembentukannya juga problematik, gitu ya. Ada dibentuk melalui Perpres, ya. Nah, kami juga masih memastikan bahwa Perpres tersebut sebetulnya sudah dibentuk atau dikeluarkan oleh Presiden. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membacakan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan terkait pembentukan Dewan Pertahanan Nasional yang dibentuk pada beberapa waktu lalu. Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, pembentukan Dewan Pertahanan tidak sejalan dengan Undang-Undang Pertahanan dan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Pada 16 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Nasional sekaligus melantik Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Koalisi menilai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 memang mengatur tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Dalam Undang-Undang Pertahanan tersebut, fungsi Dewan Pertahanan Nasional hanya sebagai lembaga penasihat Presiden dalam membantu merumuskan kebijakan tentang pertahanan negara. Pasal 15 Undang-Undang Pertahanan Negara menyebutkan dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. Adapun Dewan Pertahanan Nasional menurut pasal 15 Undang-Undang Pertahanan Negara itu berfungsi hanya sebatas penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan komponen pertahanan serta bertugas untuk menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terbaru di bidang pertahanan. Namun demikian, berdasarkan Perpres Dewan Pertahanan Nasional, kewenangannya menjadi sangat luas dan multi interpretatif, yakni di dalam pasal 3 huruf F Perpres disebutkan DPN juga memiliki fungsi pelaksanaan lain yang diberikan oleh Presiden. Nah, koalisi menilai penambahan wewenang ini tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu, penambahan wewenang yang luas untuk melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Presiden sesungguhnya bersifat karet, sehingga dapat menimbulkan multi interpretasi. Luasnya kewenangan Dewan Pertahanan Nasional memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi. Dengan kewenangan tersebut dan yang bersifat multi interpretasi tersebut, maka DPN berpotensi sebagai lembaga yang super body yang dapat membahayakan kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan kewenangan multitafsir itu, DPN juga potensial disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Perlu kami ingatkan bahwa pada masa Orde Baru terdapat lembaga serupa yang memiliki kewenangan luas seperti Dewan Pertahanan Nasional, yakni namanya Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yaitu Komtip. Yang dalam prakteknya lembaga tersebut
menjadi lembaga yang melindungi kekuasaan otoriter Orde Baru dan melakukan berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kami menilai pembentukan lembaga baru seperti Dewan Pertahanan Nasional harus selaras dengan aturan perundangan yang ada, yaitu Undang-Undang Pertahanan, dan didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dewan Pertahanan tidak boleh diberikan kewenangan yang melampaui pengaturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, Perpres terkait DPN juga tidak secara jelas mengakomodir keterwakilan pakar atau ahli dan masyarakat sipil di dalam lembaga tersebut, bagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 4 Perpres tentang DPN. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional harus benar-benar ditujukan untuk kepentingan pertahanan negara, memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, bukan untuk kepentingan politik kekuasaan. Untuk itu, perlu dihindari pengaturan terkait Dewan Pertahanan Nasional yang bersifat karet dan berpotensi disalahgunakan. Jakarta, 19 Desember 2024. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Nah, selain itu di dalam pasal 5 ayat 3, ayat 2 dan 3 itu juga tidak secara tegas mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan anggota tetap Dewan Pertahanan Negara. Itu ada 2 klausul ya, yang menyebutkan tentang anggota tetap, tetapi juga di ayat 3-nya disebutkan anggota termasuk dalam unsur anggota tetap, yaitu ada di sana Kementerian Keuangan gitu ya, lembaga Badan Intelijen Negara, dan juga masing-masing kepala staf angkatan. Nah, ini pengaturannya secara prinsip hukum ya itu tidak jelas, ya, tidak strict. Ini anggota tetap atau tidak tetap sebetulnya. Nah, ditambah lagi di ayat 4-nya pasal 5 tersebut juga menyebutkan unsur pimpinan negara atau pemerintah dan non pemerintah. Nah, padahal seharusnya di atas itu sudah jelas kalau pimpinan pemerintah, kenapa tidak masuk disebutkan di pasal ayat 2-nya saja, yang di atas saja gitu. Kenapa di pasal 5 ayat 4 itu masih menyebutkan unsur pimpinan pemerintah dan lembaga non pemerintah. Seharusnya di situ kalau secara ingin memasukkan perwakilan masyarakat sipil, pakar atau ahli dalam unsur Dewan Pertahanan Nasional, itu cukup disebutkan pakar atau ahli gitu ya, atau perwakilan masyarakat sipil sebagai anggota tidak tetap Dewan Pertahanan Nasional. Nah, kami saat ini masih mencari tahu apakah Perpres ini itu sudah diteken ya oleh Presiden, tetapi sepertinya sudah, karena tidak mungkin Kepres itu sudah lahir lebih dulu tanpa adanya Perpres atau lembaga, aturan tentang lembaga gitu ya. Nah, untuk itu kami nanti juga berencana kalau karena Perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara, maka ada kemungkinan kami akan melakukan judicial review terhadap Perpres tentang Dewan Pertahanan Negara ini. Demikian dari saya, Kezia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat siang. Racikan Berita